Jadi kalau apakah Pasuruan sudah ramah pemuda? Sepertinya belum, dan mungkin semoga saja akan menuju ke sana. Ya, apa kabar? Alvin Nurul Firdausi. Gimana ini kesibukannya? Ngapain aja kamu untuk minggu-minggu ini? Apalagi Agustus kayak gini ini. Seorang Alvin ngapain aja, Kak? Kalau aku sih masih kerja ya Mas, jadi emang Hmm. kerjaanku tiap hari. Kalau pas Planet Forum itu kita lagi nyiapin buat bootcamp Mas, kita mau ada bootcamp khusus untuk persiapan dunia kerja. Nah, jadi kita pingin memfasilitasi anak-anak mahasiswa atau teman-teman yang baru lulus SMA buat transisi nih, kan habis sekolah biasanya bingung Hmm. kalau kerja nih apa aja yang perlu disiapkan. Nah, Pastoral Forum sedang menggodok kurikulumnya buat nanti kita jadikan bootcamp atau pelatihan. Kita sibuknya di situ sih Mas. Jadi untuk Agustus kita memang ada perayaan, tapi bukan yang perayaan besar-besaran, tapi mungkin perayaan internal aja karena kita juga sedang menyiapkan kelas itu tadi. Bikin semacam camp buat anak-anak muda biar mereka kemudian siap kalau misalnya ada lowongan kerja atau sudah memberikan pelatihan biar mereka bisa kerja atau gimana, Vin? Nah, kan kalau habis lulus nih, aku Hmm. eh, ngambil contohnya diriku sendiri. Kalau habis lulus kan Hmm. kita nyari kerja tuh. Tapi karena di waktu kuliah kita nggak diajari gimana sih cara bikin CV, gimana cara bikin LinkedIn, gimana Hmm. cara wawancara yang baik dan benar. Nah, itu di situ kita bakal sharing-sharing biar tujuannya tuh biar kesempatan mereka untuk keterima kerja itu lebih banyak. Dan ini khusus untuk anak-anak Pasuruan aja. Karena nantinya kita pingin nilai apa ya keterserapan tenaga kerja di Pasuruan ini meningkat. SDM di pabrik-pabrik Pasuruan ini nggak hanya dari luar Pasuruan, tapi seharusnya itu kan didominasi oleh kita. Bahkan meskipun aku anak Pasuruan sendiri, aku nggak kerja di Pasuruan loh Mas. Aku berkali-kali nyoba nggak tembus-tembus. Aduh, gimana? Lebih ke persiapan Mas, kayak Oh, cara bikin persiapan CV gimana sih yang yang baik. bisa yang baik, yang bisa kayak bikin HRD tuh, wah ini kayaknya anaknya keren banget nih gitu. Intinya lebih biar mereka lebih dilirik HRD dan bisa at least dalam tahap wawancara aja deh. Terus baru kita kasih pelatihan lanjutan kayak bagaimana cara wawancara, bagaimana cara mengatur gestur tubuh saat wawancara, urut Mas. Gimana cara bikin CV, terus LinkedIn dan lain sebagainya, cara ngomongnya, cara wawancaranya itu urut gitu. Hmm. Hmm. Nah, terus yang diajak untuk sharing itu siapa rencananya? Kita ada kan aku ada temen nih dari Loker Pasuruan. Jadi nanti Hmm. mungkin kita bakal bekerja sama kayak gitu. Ataupun aku sendiri juga bakal sharing-sharing juga. Soalnya aku keterima kerja itu pun dari LinkedIn. LinkedIn itu kayak sebuah platform kayak Facebook tapi khusus untuk profesional. Di sini aku ingin Ya. sharing nih mungkin teman-teman yang masih ngelamar pekerjaannya masih konvensional, langsung ke pabrik kayak aku pertama kali dulu, itu bisa pakai platform lain, entah itu kayak Jobstreet atau LinkedIn. Nanti aku bakal sharing-sharingnya di situ karena aku kan juga punya pengalaman di situ. Jadi sekalian sharing-sharing kayak gini. Kamu pernah cerita tadi gagal ngelamar pekerjaan di mana? Di Pasuruan ya? Iya di Pasuruan di dekat sini di Gempol. Kan aku Oh di iya, Beji kan. Beji ini banyak pabrik ya? Banyak banget pabrik ini aja di kampungku nih dikelilingi berapa nih? 5 sampai 6 pabrik kan itu. Mulai dari pabrik Heeh, kayu, pabrik pengalengan itu banyak. susah ternyata. Vin, ngomongin keterserapan ketenagakerjaan ini, ngomong-ngomong kamu punya pengalaman lah ya. Kayaknya kamu ini juga dialami oleh teman-teman yang job seeker yang lagi cari pekerjaan, masuk perusahaan sana sini belum dapat kerjaan juga gitu ya. Apalagi di dekatnya lokasi tempat tinggal ternyata nggak keterima juga masuk kerja. Dan bukan kamu aja Vin sebenarnya, aku juga. Aku kan tinggal di perusahaan ini pernah ngelamar pekerjaan juga nih di sekitar ini di perusahaan di pabrik gitu ya gak keterima, nggak keterima, jadi ya itu jalan hidup lah itu, tapi ada hal-hal yang lain yang jadi hikmah. Tapi kalau soal keterserapan ketenagakerjaan,
apa yang bisa kamu saranin agar kita itu apa ya, para job seeker atau teman-teman atau siapapun, agar keterserapan ketenaga kerjaan ini lebih tinggi gitu, nggak banyak pengangguran kan, sumpek Win. Fresh graduate nganggur lama itu Betul, bikin Mas. stres ya. Mm-mm. Terus graduate nganggur, rumahnya di tempat industri lagi lah, bener. Nah, Kalau aku enggak ya, kamu kayaknya ya beji ya. iya, Beji. Sekelilingnya pabrik semua. Nah, kalau dari aku tuh sebenarnya punya pikiran ini dari dulu, Mas. Kita itu semacam mengintegrasikan dan mengkolaborasikan stakeholder-stakeholder. Siapa sih yang berperan dalam keterserapan tenaga kerja ini? Yang pertama pasti perusahaan kan, pabrik. Mm-mm. Mereka ada di sini, bikin usaha di sini, semua aktivitas di sini, dan diatur oleh regulasi pemerintah. Nah, kita juga punya kayak badan untuk mempersiapkan fresh graduate atau SDM-SDM kita untuk ke pekerjaan. Itu namanya BLK, Badan Latihan Kerja. Tapi yang aku lihat di sini, BLK ini memberikan pelatihan-pelatihan yang menurutku kurang catch up dengan zaman, kayak cukur rambut atau las. Nah, mungkin itu bisa ditingkatkan, Mas, dan disesuaikan dengan apa sih yang ngetren saat ini. Mungkin bisa pelatihan IT, atau mungkin ini ide yang menurutku cukup bisa diaplikasikan. Pemerintah ini punya data-data terkait perusahaan ini bergerak di bidang apa, lalu lowongannya dibuka apa aja posisinya nih. Nah, di situ kan pemerintah sudah tahu kira-kira apa kebutuhannya untuk SDM ini bisa masuk. Jadi, kita tidak hanya menyarankan SDM aja, tapi juga menyiapkan SDM itu bisa masuk ke perusahaan tersebut. Perusahaan enak karena sudah mendapatkan tenaga kerja yang sudah terlatih dari BLK Pasuruan, dan Pasuruan juga enak soalnya angka pengangguran juga semakin rendah gitu. Jadi saling bekerja sama gitu sih, Mas, kalau menurutku. Jadi harapanmu ini ada kecocokan, kesesuaian dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di lapangan. Betul. Jadi kita nggak menghabiskan waktu untuk mengikuti pelatihan yang sia-sia atau bahkan tidak dibutuhkan lagi oleh lapangan kerja misalkan. Kalau menurut kamu regulasi yang pro terhadap anak-anak muda sudah ada enggak di Pasuruan? Perda mengenai kepemudaan itu ada, Mas, sebenarnya, tapi aku merasanya itu sangat kurang disosialisasikan dan kurang untuk diimplementasikan. Buktinya sampai sekarang aja aku sendiri pribadi tidak merasa ada kegiatan untuk pemuda yang baik akademis maupun non akademis ya. Kalau aku lihat di Instagram Dispora atau di pemerintahan itu biasanya kita berkutat pada kegiatan yang sudah diadakan di pusat. Contohnya apa? Paskibraka atau kegiatan-kegiatan jambore. Yang itu notabene sudah diatur di pusat. Kita hanya mengirimkan delegasi. Sedangkan inisiasi untuk kegiatan di internal kabupaten sendiri itu saya rasa perlu ada peningkatan gitu. Kalau bisa kita nih digait, entah itu sebagai penyelenggara juga atau mungkin sebagai target gitu. Jadi kurang sih, Mas, untuk regulasinya, kurang disosialisasikan, kurang diimplementasikan, dan kurang tepat sasaran juga. Pasuruan Youth Forum ini sebenarnya bisa mengakomodir semua lapisan anak muda ya, tidak bergantung kepada latar belakang Khusus organisasi, Pasuruan. organisasi kepemudaan, Betul organisasi. sekali. Mas. Jadi memang kita itu dari Pasuruan untuk Pasuruan dan tidak peduli latar belakang ekonomi. Malah waktu awal PF berdiri itu target beneficiaries kita adalah pemuda-pemuda dari latar belakang ekonomi lemah. Kita menyajikan kegiatan-kegiatan yang kalau di luar itu bayar mahal, kita di sini mereka bayarnya murah. Itu pun cuma bayar konsumsi mereka sendiri. Untuk operasional itu kami mengcover sendiri, bahkan gratis dengan bantuan sponsorship seperti itu. Jadi untuk semua lapisan, baik dari ekonomi yang rawan hingga teman-teman yang sudah bisa menikmati berbagai privilege itu sih. Vin, kalau kamu lihat rata-rata teman-teman di usiamu atau mereka job seeker yang lagi nyari kerjaan sekarang, kemudian inisiasi tadi teman-teman di Pasuruan Youth Forum kan juga pengen ngadain
semacam apa ya, bootcamp buat anak-anak ya. Mm-mm. Itu emang banyak, Vin ya. Banyak, maksudnya banyak job seeker kita yang anak-anak Pasuruan yang memang masih fresh graduate yang susah nyari pekerjaan gitu ya, Vin. Atau gimana lihatnya Gimana? teman-teman? Jadi kalau kita itu Mas, kita sebelum mengadakan kegiatan, kita selalu survei. Kayak Nah, mengadakan survei di media sosial atau di grup-grupnya kita, apakah teman-teman ini butuh nggak sih hal-hal kayak gini, dan ternyata banyak yang butuh. Bahkan ketika kita sharing nih di IG-nya PF, itu anak-anak masih ada yang belum tahu CV itu apa Kak, bagaimana cara bikin CV. Nah, di situ kami bisa menyimpulkan, ada loh ternyata marketnya untuk kegiatan kayak gini, dan teman-teman juga ternyata mereka mencari, bukan yang pasif aja ngelamar kerja tanpa ada backgroundnya. Sebenarnya mereka itu mau mencari, hanya saja programnya ini yang belum ada. Kita pingin menyediakan program. Kami nggak pernah sih Mas ujuk-ujuk bikin program terus tiba-tiba diberikan ke khayalak, itu enggak, tapi lebih ke ada risetnya dulu, karena kita kan juga ada divisi riset. Mungkin yang nanti akan aku kenalin juga nih ke teman-teman. Kita ada divisi riset, bahkan kita ada divisi pengembangan pemuda khusus di bidang wirausaha. Nah, ini ada temanku juga, anggotaku, dia lulusan S2 Ciputra yang biasanya juga ngasih kelas-kelas mengenai entrepreneurship. Kalau aku dan temanku ini, kita lebih khususnya ke pendidikan dan ke tenaga kerjaan gitu sih Mas. Jadi kita memang sudah fokus ada ya. riset sebelumnya. Ada support enggak dari pemerintah daerah? It's hard to say. Untuk support dari pemerintah daerah ini mungkin secara moral ada Mas, tahun 2019, 2020 atau 2021 itu ya, aku itu kepilih jadi pemuda pelopor pendidikan di tingkat, Nah, kabupaten. Ya, dan akhirnya, aku juga yang mewakili kabupaten ke provinsi, kayak gitu. Support-nya lebih kita dipaparkan dengan kesempatan-kesempatan baru, terkait keorganisasian. Jadi mereka tuh kayak nge-support kalau ada kegiatan, kegiatan apa gitu, PF dipanggil. Tapi untuk secara material kami memang, kalau bahasanya anak-anak startup itu bootstrapping. Kita cari-cari uang sendiri, kita operasional pakai uang kita sendiri, intinya kita tidak melibatkan pihak manapun, sehingga kita bisa menjaga netralitas, gitu. Kalau dari DPR sendiri, kita juga pernah sih Mas diajak kayak bikin perda gitu, perda kepemudaan, dan itu alhamdulillah juga sudah terbit juga. Mungkin bisa dicek di Perda Kepemudaan Kabupaten Pasuruan tahun 2019. Itu nanti di Google ada, bisa langsung di-download. Waktu itu DPRD bekerja sama dengan kami untuk apa ya, mengumpulkan aspirasi anak muda, menggodok perda ini. Jadi supportnya memang seperti itu. secara moral ya. Kalau bootcamp ini udah ada Secara komunikasi moral. enggak, rencana ngobrolin soal ngumpulin anak-anak buat ngasih pengajaran apa ya, sharing soal bagaimana bikin CV gitu. Sama siapa nih Mas? Ya sama pemerintah daerah apa dinas tenaga kerja gitu. Nggak pernah sih Mas, kita beberapa kali sih nge-reach out seperti Dinas, Pemuda dan Olahraga, lalu Disnaker kayak gitu, tapi ternyata, kegiatan yang kita lakukan itu kayak satu kegiatan terus putus gitu, tidak ada kesinambungan. Dan waktu itu support-nya juga datang aja dan mereka ngasih sosialisasi seperti itu. Nah, sedangkan untuk hal seperti itu sebenarnya bisa kita cover. Makanya kita mencoba nge-reach out, tapi mungkin di ranah mana yang bisa membuat eh, dinas-dinas ini tuh lebih bisa untuk mensustainablekan atau membuat kegiatan kita itu lebih apa ya, nggak cuma satu kali aja. Kalau kita kerjasama entah kenapa cuma satu kali datang udah selesai gitu, tidak ada tindak lanjut. Jadi kita pingin bikin sebuah program yang ada sinambungannya gitu, dan itu masih belum ada respon, bahkan dari diaspora juga. Vin, untuk operasional selama ini misalnya kita kumpul-kumpul bikin beberapa event dan sebagainya, ada funding enggak dari internal teman-teman Eh, sendiri atau dari luar?
Kalau dari Paslon Youth Forum sendiri, aku kan udah kerja nih, jadi Hmm. aku kadang-kadang mengeluarkan uang sendiri, co-founderku juga ngeluarkan uang sendiri untuk membantu mensukseskan kegiatan. Teman-teman juga ada uang kas dan kita juga ada sponsorship mas, kayak kita mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Pasuruan. Tapi ini yang paling minimal ya, maksudnya supportnya dari sekian puluh pabrik misalkan yang support itu cuma satu atau dua, jadi itu tidak bisa kita jadikan sebagai gandolan atau kita jadikan sebagai tumpuan. Dan pas One Youth Forum sendiri itu juga sebenarnya sudah dapat funding mas dari NGO luar negeri, satunya itu Oh. dari Inggris namanya British Council. Mungkin bisa dicek juga teman-teman pas One Youth Forum British Council itu sudah ada kegiatan kami yang bekerja sama dengan mereka, dan satu lagi itu High Force mas dari Belanda. So memang banyak kan dari funding kita itu funding dari luar, dan kita Hmm. juga pernah disupport juga waktu aku dari kegiatan luar negeri yang apa namanya Australia, itu kita sempat nih dapat tawaran untuk diwawancara juga sama mereka dari Australianya gitu. Dan ya itu sih kadang-kadang aku mikir ini kok aku lebih disorot di luar ya daripada di dalamnya sendiri. Oh Bahkan gitu Mas ya. Adi masih nebakan ini PF baru ya. Jadi sebenarnya PF ini sudah jalan 4 tahun dan kita Ya, memang 4 tahun. lebih sering disorotnya, nggak tahu kenapa lebih dari media luar gitu. Vin, ini kan kamu sibuk ya, ya ngurusin kerjaan, tapi kerjaanmu masih relate kamu cerita tadi karena soalnya berhubungan juga dengan jurusan yang pernah kamu tempuh di bangku kuliah. Support dari orang tua ketika kamu kan cewek nih, ngurusin banyak hal, kemudian paling harus bertemu dengan teman-teman di luar gitu. Orang tua dukung ya, Vin? Sangat mendukung sih Mas. Orang tuaku itu tipe orang yang chill. Jadi selama aku pamit itu mereka ngasih izin, apalagi yang aku kerjakan ini kan apa ya, bukan kegiatan yang membawa mudorot atau intinya bukan kegiatan yang buruk. Ngumpul-ngumpul pun yang kita bahas ada outputnya, entah itu berupa kegiatan atau sesederhana berupa diskusi yang bisa membuka ini wawasannya teman-teman dan membuka wawasanku juga. So orang tuaku mau mendukung, dan bahkan aku disekolahkan di luar Pasuruan mulai dari aku SMA. Aku SMA di Malang, kuliah di Surabaya, itu memang tujuannya agar aku terpapar lebih banyak orang, lebih banyak kesempatan yang nantinya waktu aku kembali, waktu aku balik ke Pasuruan kayak gini, aku bisa ngasih gitu. Jadi memang sudah disiapkan. Hmm. Kalau lihat kondisi Pasuruan sendiri, tadi kan kamu juga bilang apa ya, lebih disorot dari luar daripada di internal. Pasuruan sendiri bagaimana soal ada kegiatan kayak gini gitu, Ah, ngelihatnya lah. aku nggak tahu Mas ya, mungkin karena sudah banyak organisasi-organisasi serupa. Kita kan ini masuknya kan yayasan atau LSM. Eh, Sebelumnya memang, tapi kita secara operasional, secara kegiatannya, apa namanya, aktivitasnya itu lebih ke organisasi. Tapi kita sudah punya payung hukum, payung legalnya itu yayasan. Mungkin Mm-mm. karena sudah banyak organisasi berupa yayasan atau komunitas, itu akhirnya pemerintah terpecah gitu fokusnya kayak gitu sih, aku mikirnya kayak gitu. Dan meskipun demikian pun sejak awal pas Youth Forum itu kita lebih rely on diri kita sendiri, daripada kita minta bantuan atau daripada kita gandol. Lebih baik kita nih berusaha sendiri, kita bikin prestasi apa yang nantinya para petinggi-petinggi ini akan memalingkan wajah nih ke kita, daripada Hmm. kita minta atau daripada kita berusaha untuk approach. Kita memang approach, tapi ketika tidak ada feedback yang sesuai, kita tidak akan mencoba lagi mas, tapi kita lebih ke membuktikan diri bahwa kita nggak sekedar minta bantuan kerjasama. Kalaupun seandainya tidak ada kerjasama, kami bisa sendiri gitu. Kami di sini bekerja sama dengan dinas hanya untuk meluaskan ini dampak aja, karena kan dinas di sini sudah punya banyak apa namanya koneksi kan, sedangkan yang kami punya itu koneksi yang masih sangat terbatas. Kalau aku di Beji nih, koneksiku di Beji aja, temanku di sini, koneksinya di sini aja. Sedangkan kalau kita sudah kerjasama dengan
pemerintah misalkan itu bisa dijadikan lebih luas lagi. Itu harapannya seperti itu. Tapi ternyata tidak ada tidak ada feedback yang serupa, ya sudah kita main sendiri aja. Bahkan aku ke Kamboja ini itu aku langsung di-approach kan dari Kementerian Pusat, dari Kemenporanya. Bukan Hmm, hmm, hmm. dari disporanya, tapi langsung diminta, Alvin bisa jadi delegasi Indonesia untuk kegiatan ini nih. Nanti aku bicara apa Mbak, bakal diskusi apa di sini tentang ketenaga kerjaan. Wah, berarti PF ini sudah direkognisi loh sama pemerintah pusat bahwa kita itu bergeraknya di pemuda dan ketenaga kerjaan. Yang aku juga nggak tahu ya apakah kita itu juga sudah direkognisi di lokal, tapi setidaknya kita itu sudah direkognisi di pusat, dan itu menurutku apresiasi sih dari pemerintah pusat itu Mas. Kamu kok belum tahu kalau sudah apakah saya direkognisi di lokal? Tidak ada Masih kerjasama, ragu-ragu. tidak ada kerjasama Mas. Oh, Kalaupun kita mengadakan kegiatan itu harus gimana ya? Biasanya kan kalau seandainya kita direkognisi, pasti akan ada kerjasama lanjutan atau at least kita berkegiatan bersama gitu. Itu tidak ada gitu. Jadi mungkin, dan bahkan dari pemerintah sendiri, aku nggak yakin loh kalau mereka tahu Pasuruan Youth Forum gitu. kalau kamu lihat Pasuruan ya secara keseluruhan, maksudnya apakah mereka oke lah beberapa poin itu tadi kamu sampaikan rekognisi ya. Apakah kamu masih belum yakin banget apakah mengenal PYF gitu? Gimana pandanganmu Vin soal teman-teman di Pasuruan? Apakah memang wadahnya minim atau gimana Vin? Aku nggak bisa bicara banyak ya Mas, soalnya aku harus pegang data dulu baru baru bisa ngomong seperti ini. Tapi yang aku tahu ketika aku lulus nih dari Surabaya, dari kuliah, aku balik ke Pasuruan, aku itu sebenarnya daripada bikin sendiri, aku sebenarnya lebih suka kalau sudah ada wadah yang besar yang dimana aku bisa belajar. Tapi setelah aku cari-cari, searching-searching IG, searching-searching di media elektronik ya kayak Google gitu, kok sepertinya belum ada. Akhirnya aku coba-coba nih bikin wadah. Ternyata ada yang ikut. Terus aku tanya kan teman-teman, ini wadah serupa kita ada nggak ya di Pasuruan? Mereka masing-masing menjawab, ada yang dari Sukorejo kan, ada yang dari Purwosari atau Purwodadi gitu. Dan mereka bilangnya tuh nggak ada. Ternyata keresahan ini nggak hanya aku aja nih yang merasakan kayak gitu. Dan semakin kita ada kegiatan baru kan kita oprek, itu ternyata semakin banyak nih yang ikut, semakin banyak yang ikut. Dan itu rata-rata anggota kita adalah teman-teman dari Pasuruan yang kuliah di luar Pasuruan yang sebenarnya pengen balik nih. Kayak Pengen aku kan mengabdikan diri. teman-temanku itu malah co-foundernya, teman-temanku itu ada 5 orang. Ya. Yang satu ini lulusan Surabaya, aku juga Surabaya, satunya Malang, yang satu ini baru dari Pasuruan. Jadi dari 5 co-founder ini cuma satu yang dari lokal. Nah di sini kan membuktikan bahwa sebenarnya banyak loh teman-teman dari luar Pasuruan yang sudah kita terpapar dengan banyak hal-hal baru itu yang mau dibawa pulang. Dan mungkin karena aku bukan apa ya Mas, nggak sekolah di Pasuruan dari SMA ya, jadi aku nggak bisa ngomong banyak mengenai hal itu. Mungkin teman-teman yang kuliah di dalam Pasuruan, yang di lokal Pasuruan yang bisa bisa menyajikan data itu. Tapi kalau yang aku lihat dari data BPS juga, eh, kita itu sebenarnya yang meneruskan ke kuliahan itu cuma sedikit sekian persen gitu. Dan itu pasti ada kemauan dari kami untuk kembali ke Pasuruan. Makanya daripada aku sendirian kan ya, mending kita coba-coba dulu apakah ada marketnya. Ternyata ada, ya udah keterusan sampai sekarang. Vin, kalau di luar nih kamu, Enggak, ditanya aku lagi di sama rumah nih. temen, Apa? lagi di luar, Mm-mm. apakah di Malang, apakah di Surabaya, apakah Aku di di, Pasuruan, Mas. iya maksudku, ketika kamu lagi posisi di luar, ketika Oh iya. ditanya dari mana itu, jawabanmu apa Vin? Aku Bejinya atau selalu jawab Pasuruannya? dari Pasuruan. Bahkan ID cardku itu ada, aku tulis alamatnya itu rumahku di Pasuruan, Mas.
Dan kemana-mana pun aku memperkenalkan diriku itu bukan dengan pekerjaanku yang sekarang ya, kecuali kalau memang aku harus mewakili pekerjaanku. Tapi kalau seandainya aku ada kegiatan, aku selalu memperkenalkan organisasiku dan daerah kelahiranku gitu. Apa yang dijawab oleh orang atau teman-temanmu lah katakanlah, dari mana, dari Pasuruan gitu? Asumsinya apakah kawasan pesisir yang ada di sisi timur atau gimana? Atau apa yang pertama kali jadi asumsi orang itu biasanya? Di mana? Jadi bukan asumsi, tapi Oh, pertanyaan enggak di asumsi. mana? Di mana Aku ya? ingat banget waktu aku kuliah dan aku waktu itu kepilih sih jadi duta anti korupsi di ICW, Indonesian Corruption Watch, dan waktu itu kita kegiatannya ada di Jawa Barat. Di situ kita kenalan masing-masing dan memang rata-rata itu dari daerah barat, entah itu Jawa Barat, Jakarta, Medan dan lain sebagainya. Aku bilang, aku dari Pasuruan. Nah, di mana Pasuruan? Oh, itu daerah industri. Ya, di mana? Di dekatnya Surabaya. Jadi kata kuncinya itu malah di Surabaya. Paling 1,5 jam dari Surabaya. Oh, gitu. Oke, oke. Gitu Kalau sih, Mas. teman-teman Jawa Dan Timur yang kalau untuk lokal Jawa Timur gimana? nanya Pasuruan dalam artian Oh, gambaran mereka terhadap Pasuruan dulu kayak apa? itu Banyak kan malah Madura gitu lebih ya? ke ini, Mas. Mereka menyebutnya itu lebih ke, mohon maaf nih, bukan bermaksud apa, lebih keras. Iya, Oh, yang daerah banyak Maduranya itu ya? Oh, bukan, ya. Pak. Kita dari daerah yang banyak industrinya. Kalau teman-teman yang memang sudah bekerja, mereka pasti akan langsung, oh, daerah yang banyak pabriknya ya gitu. Hmm. Selain dari Mm-mm. Pasuruan, yang mewakili ke Kamboja dari mana aja gitu. Oke, nah jadi yang Kamboja itu mewakili ke apa, Vin? Ke Kamboja Kamboja itu ini, selaku apa juga sih? jadi di Kamboja ini kan kita habis dari COVID nih, Mas, dan Ya, negara-negara di bisa ASEAN COVID. ini kita ingin bangkit bersama. Bukan hanya ASEAN aja, tapi kita juga bekerja sama dengan Korea. Ini kegiatannya ASEAN dan Korea. Kita ingin Hmm. bangkit bersama, sharing bersama apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan ekonomi di negara masing-masing gitu. Dan yang dipilih dari Indonesia ini sebenarnya bukan perwakilan dari daerah, Mas, tapi perwakilan dari apa sih background kamu gitu. Oh. Aku yang dari background, sebenarnya backgroundku itu lingkungan dan juga ketenagakerjaan karena aku punya organisasi yang memang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Lalu temanku ini sama-sama dari Jawa Timur tapi sekarang dia kerja di Jakarta, namanya Betsy. Dia itu sekarang bekerja di City Asia, NGO yang ngurus banyak sekali kayak. Nah, jadi yang dipilih itu sebenarnya bukan perwakilan daerah, Mas, tapi lebih ke perwakilan background kamu apa. Kalau aku kan aku backgroundnya di ketenagakerjaan. Karena sebelumnya PF ini juga terpilih di 20 besar Y20. Y20 ini kayak perkumpulan negara-negara G20 yang lagi ngomongin recover together. Dan itu ada 20 negara yang bersangkutan, tapi dipilihnya itu cuma satu orang. Dan waktu itu PYF lolos di 5 besar aja, tapi bukan di perwakilannya. Nah, dari situ kami lalu dipilih menjadi perwakilan ini, delegasi untuk Kamboja ini. Kegiatannya apa? Kegiatannya ini adalah kegiatan ASEAN bekerja sama dengan Korea untuk membuat sebuah kebijakan, rekomendasi kebijakan agar negara-negara ini maju bersama menghadapi COVID. Lalu temanku satunya ini dia dari Banyuwangi dan dia sekarang kerja di Jakarta di salah satu NGO yang mengurusi tentang smart city atau infrastruktur di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah yang kabupaten yang kurang maju seperti itu. Lalu satunya lagi itu temanku juga dari AYEP juga, dari apa exchange Indonesia sama Australia, satu angkatan juga, dia lebih ke entrepreneurship. Dia mewakili Indonesia untuk di bidang entrepreneurship-nya. Satunya lagi ini memang duta ASEAN yang mengetahui permasalahan-permasalahan di ASEAN gitu sih, Mas. Hmm. Apa, Vin, yang bisa didapatkan lah, paling tidak menjadi bisa di-sharing lah dari hasil itu. Nah, kita di sini ada 8
concern yang kita diskusikan dan aku Hmm. masuk di concern bagian ketenagakerjaan. Nah, di sini yang diberikan rekomendasi kebijakan itu ada 5 poin dan 3 poinnya itu dari Indonesia, dari kami waktu itu. Yang pertama adalah bagaimana sih agar pemerintah ini menyediakan wadah-wadah khusus untuk pemuda mencari informasi terkait pekerjaan. Kartu prakerja ini disempurnakan dan tidak hanya diaplikasikan di Indonesia saja, tapi kalau bisa diaplikasikan di negara ASEAN dan Korea. Lalu ada penyetaraan skill, ada sertifikasi khusus untuk tenaga-tenaga kerja di ASEAN agar ketika kita nih seandainya mau kerja ke Korea atau mau kerja ke negara ASEAN lain, kita itu sudah terstandarisasi. Kayak gitu sih Mas. Jadi poin-poinnya itu sebenarnya 5 tapi yang aku garis bawahi ya 2 itu. Kenapa? Hmm. Agar kesempatan-kesempatan kerja dari pemuda di Indonesia itu bisa lebih luas lagi gitu. Hmm. Vin, hambatan apa yang pernah kamu hadapi, Vin? Bikin yayasan ya. Kayaknya kamu sudah kecapai ya cita-cita. Usiamu berapa sekarang? 25 tahun ya? Waduh, Cita-citamu pengen punya kemudahan Mas, yayasan. aku udah 27. Oh, berarti kan udah nyampe ini. PIF kan sudah yayasan ya sekarang? Iya, udah yayasan. Ah, udah kecapai cita-cita. Sudah. Nah, Jadi 2 tahun udah. yang lalu sudah jadi yayasan Mas. Iya, sudah jadi yayasan. Nah, selama ini, Vin, ngembangin Pasuruan Youth Forum, hambatan paling kamu rasakan, Vin? Mau internal, mau eksternal ya? Pengen tahu aku, kayak apa, Vin? Yang Kalau bikin dari aku sulit lah, waktu pribadi, susah ini kan, bikin patah semangat apa gitu. kalau dari aku pribadi sih Mas, lebih ke mengatur jadwal ya, mengatur waktu. Karena aku itu bahkan rela untuk tidak kerja di luar kota yang jauh kayak Jawa Barat atau Jakarta hanya agar PF ini bisa aku kerjain kayak gitu. Jadi mending aku kerja yang dekat daripada aku kerja yang jauh karena aku ngeboti PYF istilahnya. Ini aja Gitu. pekerjaanku yang sekarang aku sangat bersyukur aku mengajukan WFH atau work from home. Aku ke kantor ke Surabaya itu cuma seminggu sekali ataupun bahkan seminggu gak pernah sama sekali dan itu sangat membantu aku buat nge-supervise PYF. Itu kalau dari aku hambatan internalnya mungkin dulu waktu aku masih kerja lagi sibuk-sibuknya itu aku benar-benar juggling banget. Bahkan nih Mas, aku pernah nih kita kerjasama sama perusahaan energi di daerah Ngerati itu Indopower. Nah, waktu itu aku kerja di Surabaya Heeh. dan kita ada perjanjian kerjasama sponsorship. Aku dari Surabaya ke jam 4 pagi ke Ngerati ke Indopower sampai sana jam 9. Ngobrolnya itu cuma sekedar memperkenalkan PYF, lalu Heeh. memperkenalkan kegiatan dan sebagainya itu cuma 1 jam. Lalu aku balik kerja, nerus kerja. Jadi gitu pas waktu awal-awal PYF berdiri. Bahkan aku pernah ngetok-ngetok pintu dinas, Pak, ini kita organisasi baru dan sebagainya. Itu ya mungkin dianggap angin lalu aja. Karena aku mikirnya pasti sudah banyak organisasi serupa yang membuat hal seperti ini. Jadi mereka mikirnya adalah organisasi baru gitu. Jadi sangat-sangat struggle untuk memperkenalkan PYF di awal gitu sih Mas. Tapi aku mikirnya daripada aku menjalin kerjasama tapi aku tidak memiliki portofolio apa-apa, mending PYF ini kita gedein sendiri dulu biar nanti kita dipandang. Jadi kalau seandainya kita minta tolong atau meminta bantuan itu kita lebih ada bargaining power-nya kayak gitu Mas. Ternyata bargaining power-nya lebih ke pusat daripada ke daerah sendiri. Ya udah. Tapi kan itu nggak bikin patah semangat, Vin. Itu kan jadi Enggak cuma tujuanmu sama, kan ya? bukan tujuan juga. Kita memang ingin menggandeng pemerintah biar bisa lebih sustain. Ternyata tanpa bantuan pemerintah pun kita bisa sustain dan bisa memenuhi operasional kita sendiri, bisa bekerja sama dengan organisasi lain yang menurutku lebih impactful juga. Jadi ya udah sih.
nggak usah, atau kalau misalnya memberikan kesadaran kepada mereka sadar untuk ayo bareng-bareng, atau gimana Vin? Atau dibiarin aja lah? eh Gimana ya Mas? Aku nggak tahu ya. Ketika kita kerjasama pasti harus ada kegiatan yang serupa. Mungkin di Dispora itu ada kegiatan ini, PF ada kegiatan ini digabung, itu baru bisa. Nah, aku nggak tahu apakah mereka ini punya kegiatan yang sama sama kita atau enggak. Soalnya kita itu, aku pribadi, biasanya ke Dispora juga. Kita, oh Pak, PF lagi ada ini. Oh bagus, semangat ya gitu. Ya mungkin memang benar Gitu, sih bantuan gitu moral. aja ya. Nah, mungkin memang bantuan moral kayak gitu. Nah, Tapi direkognisi oleh Dispora, I think itu masih bagus lah. Oh ternyata aku masih dianggap organisasi Pasuruan gitu. Tapi untuk yang bagian atas seperti Bapak Bupatinya atau Wakil Bupatinya, I think aku juga tidak ini sih Mas. Aku gimana ya bahasanya? Kalaupun mereka mengenal kami, aku juga gak yakin ada perubahan atau ada kemudahan yang kita dapat. Tapi selama ini PF yang paling membantu itu namanya Pak Sugi. Pak Sugi ini beliau aktivis ini Mas, aktivis lingkungan. Pertama kali PF ya. berdiri, kami bekerja sama dengan beliau dan disediakan tempat Mas waktu itu. Untuk pertama kali ngadain kegiatan. Ingat banget aku namanya Jcamp. Camp untuk anak-anak SMA dan SMK untuk lebih melatih kritis, critical thinking, pemikiran yang kritis. Dan akhirnya beliau nge-support kami dengan ilmu, terus dengan materi dari beliau juga. Beliau juga yang membuat kami bisa bekerja sama dengan media-media gitu. Dan hingga saat ini beliau sangat support kami dalam hal apapun. Dan beliau juga berkenan untuk menjadi pembina kami. Itu menurutku Hmm. sudah sangat-sangat ini sih Mas, terlepas dengan posisi beliau saat ini ya, karena beliau menjadi pembina kami itu bahkan sebelum beliau diangkat, dan beliau pun membantu kami itu juga sebelum beliau diangkat. Dan meskipun beliau duduk di pemerintahan sekarang pun tidak ada perbedaan gitu loh. Jadi memang beliau mungkin karena memang backgroundnya aktivisme ya, dan lingkungan. Jadi melihat kami bergerak itu ada keterikatan emosional. Oh aku dulu kayak gini. Akhirnya kami benar-benar dibantu. Vin, ini mungkin apa ya? Seringkali menjadi mindset, nggak tahu saya apakah mindset ini benar atau salah. Biasanya setelah kita muncul aktif, tiba-tiba kemudian terseret atau ikutan terjun di parpol. Pernah punya pikiran enggak kamu, Vin? Kalau dari aku pribadi Mas, aku itu lebih ke akademik. Bahkan setelah ini aku sudah mempersiapkan untuk meneruskan ke jenjang akademik. Untuk parpol, aku sangat sadar diri bahwa aku tidak memiliki background itu dan aku juga tidak ingin terjun di situ gitu. Jadi lebih baik bahkan nantinya PF ini selain kita menyediakan kegiatan juga menjadi lembaga riset. Jadi kita bisa riset apa sih needs dari Pasuruan ini. Jadi kita nggak hanya sekedar meminta atau ngomong aja, tapi kita itu juga ada ilmunya. Dan aku masih belum kepikiran untuk ke parpol karena yang pertama aku nggak punya background, yang kedua aku lebih tertarik di bidang akademisnya. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngelamar, Alvin nyalon ya, caleg dari caleg gitu, atau masuk jadi parpol tim riset gitu. Mau menjelang 2024 ini, Vin. Kalau dari saat ini aku masih belum punya pikiran sama sekali, dan memang aku kan dari kecil itu sudah punya life plan Mas, dan life planku ini tidak bisa diganggu gugat. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan aku lebih fokus untuk meneruskan studi gitu. Oh, gitu ya. Masih punya ingin kuliah lagi ya. Betul. Alvin, terima kasih. Kayaknya seru kita sharingnya. Iya, Terakhir, Vin, siap. ini kan kita lagi Agustus nih. Tagline kita memang Merdeka Bicara. Vin, ada pesan enggak, Vin, buat teman-teman di luar sana? Apa ya? Kita kan punya semangat kemerdekaan, semangat juang gitu.
Apa, Vin? Mungkin bagi teman-teman yang lagi cari kerja atau lagi ngerintis karir, kalau kamu tadi punya life plan dan sebagainya, apa, Vin? Pesanmu, Vin? Kalau aku sih sangat sederhana, Mas. Lakukan aja sekarang. Banyak kan dari kita yang sebelum melangkah itu sudah menciptakan skenario gagal di otak kita, akhirnya nggak berani melangkah. Lebih suka kita menyesal daripada mencoba terus gagal. Nah, buat teman-teman di umur yang muda ini itu memang kesempatan kita untuk gagal dan itu privilege. Nggak semua orang mau dan berani untuk gagal. Sedangkan berhasil itu bukan lawan kata dari gagal, tapi berhasil adalah tumpukan-tumpukan kegagalan yang akhirnya kita bisa belajar dan akhirnya bisa membawa kita ke keberhasilan itu tadi. Jadi jangan takut, just do it. Aku aja bangun PYF awalnya cuma satu orang dan akhirnya bisa berkembang menjadi puluhan, itu cuma dimulai dari satu langkah aja gitu. Mantap. Dan sekarang sudah bisa kemana-mana, kerjanya dari rumah tapi bisa membantu banyak orang. Mudah-mudahan sukses selalu buat Alvin. Terima kasih. Iya, sukses juga untuk Warmo, semoga bisa berkolaborasi di masa mendatang.